Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai, apa kabar kalian? Semoga tetap sehat dan selalu bersemangat. Stop penyebaran COVID-19 dengan cara 1. Menjaga jarak, 2. Selalu menggunakan masker, dan 3. Sering mencuci tangan dengan sabun. Pembahasan kali ini yaitu tentang teks prosedur. Apakah kalian tahu mengenai teks prosedur itu apa? Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan KD yang akan kita pelajari yaitu KD 3.1 tentang mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam prosedur, dan 4.1 tentang merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Apa itu teks prosedur? Sebenarnya, istilah tersebut tidak terlalu asing untuk kita. Apalagi setiap hari kita melakukan aktivitas atau kegiatan, misalnya membaca buku, menggunakan alat elektronik, memasak, dan lain-lain. Agar kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan benar, maka kita perlu serangkaian petunjuk. Istilah-istilah dari petunjuk tersebut yakni kiat, tips, resep, cara jitu, atau yang bisa kita sebut secara garis besar dengan istilah prosedur. Jadi, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tentang cara atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Sama halnya dengan teks yang lain, teks prosedur juga memiliki struktur yang mencakup 1. Pernyataan umum atau tujuan, 2. Langkah-langkah atau petunjuk, dan 3. Penegasan ulang atau penutup. Yang pertama yaitu tentang pernyataan umum, berisi pengantar tentang topik yang dijelaskan dan tujuan dari pembuatan teks prosedur atau hasil akhir yang akan dicapai. Jadi, di dalam pernyataan umum menjelaskan tentang definisi atau pengertian dari topik yang dibahas serta manfaat akhir yang didapatkan oleh pendengar atau pembaca dari mengikuti langkah tersebut. 2. Langkah-langkah atau petunjuk adalah cara-cara yang ditempuh agar tujuan itu tercapai. Maksudnya adalah langkah-langkah tersebut merupakan urutan yang tidak dapat diubah urutannya, dan langkah-langkah awal merupakan penentu untuk langkah berikutnya. Dalam struktur bagian ini biasanya ditandai dengan angka atau huruf dan konjungsi penambahan seperti dan, serta, lagi pula, di samping itu, selanjutnya. 3. Penegasan ulang atau penutup, yakni berisi penegasan ulang atau kesimpulan dari hasil akhir yang didapatkan. Dalam bagian ini, biasanya dijelaskan minimal dalam satu kalimat tentang kesimpulan akhir yang didapatkan dalam mengikuti langkah tersebut. Teks prosedur juga memiliki unsur kebahasaan yang mencakup 1. Menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Dalam unsur ini, kata perintah atau imperatif yang digunakan dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Untuk lebih jelasnya, bisa diperhatikan dari contoh yang saya lampirkan berikut. Unsur kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata teknis. Kata teknis adalah kata yang memiliki makna khusus, dan kata ini hanya ada pada bidang tertentu. Di sini saya mengambil contoh dari prosedur bagaimana cara menghidupkan komputer. Kita ambil saja kata kunci dari komputer. Jadi, kata teknis yang ada dalam teks prosedur tersebut adalah sebagai berikut. Unsur kebahasaan teks prosedur yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi. Konjungsi atau kata hubung yang digunakan adalah sebagai berikut. Unsur kebahasaan yang keempat adalah menggunakan pernyataan persuasif. Jadi, dalam unsur ini, penulis atau pembicara mengajak penonton atau pendengar untuk mengikuti langkah yang dijelaskan. Unsur yang kelima ini sifatnya tidak selalu ada, karena disesuaikan dengan isi prosedur yang dijelaskan. Jika berupa resep atau petunjuk, maka akan dijelaskan gambaran terperinci dari ukuran, jumlah, dan warna. Kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah
Bagaimana cara menyusun teks prosedur dengan baik dan benar? Yang pertama, mendata macam kegiatan yang pernah atau dapat kalian lakukan. Sebelum kalian membuat teks prosedur tersebut, pastikan kalian sudah pernah melakukan langkah tersebut. Kemudian pilihlah kegiatan prosedur yang menarik dan mudah untuk dipraktikkan. Langkah yang kedua yaitu menentukan tema kegiatan. Langkah yang ketiga yaitu membuat kerangka dalam topik secara garis besar. Hal ini digunakan untuk kalian supaya mempermudah dalam proses pembuatan teks prosedur. Langkah yang keempat yaitu mensistematisasikan kerangka dengan benar dan mudah dipahami. Langkah yang terakhir yaitu kembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Nah, sekarang jadi lebih paham kan? Jangan lupa stay safe dan jangan bosan untuk pembelajaran daring ya. Terima kasih.